Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program ini, di dalam program Dua Sisi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton program ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah nats dari firman Tuhan, karena di dalam program Dua Sisi ini akan ada dua orang yang membahas satu nats Alkitab, yaitu hari ini terambil dari Lukas 9, Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-51 sampai yang ke-56. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membaca Alkitab Bapak Ibu di rumah tentang kisah ini. Nah, ada banyak hal yang bisa kita ambil, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Khususnya pada kesempatan hari ini saya mau berbicara lebih spesifik kepada kita anak-anak muda gitu ya. Nah, ketika kita melangkah dalam hidup ini, terlebih lagi ketika kita seorang remaja, anak muda, seringkali kita memiliki tujuan, mimpi, visi yang ingin kita capai gitu ya. Namun dalam perjalanan menuju mimpi dan tujuan tersebut, kita semua tahu bahwa semua itu nggak mudah gitu ya. Ada banyak kerintangan, ada banyak cobaan dan gangguan dalam kita menggapai sebuah mimpi gitu. Nah, seringkali bagaimana kita merespon, bagaimana kita menanggapi perlakuan orang lain kah, atau apapun gangguan itu, dalam proses itu menentukan karakter kita dalam bagaimana kita menjadi seseorang nanti ketika dewasa, terlebih lagi ketika kita sebagai pengikut Kristus. Nah, hari ini saya mau mengajak kita anak-anak muda, terlebih spesifik ataupun semua yang mendengarkan program Dua Sisi ini untuk merenungkan sebuah peristiwa di dalam perjalanan pelayanan kehidupan Tuhan Yesus. Dicatat di dalam tadi Lukas pasal ke-9 ayat 51 sampai ke 56. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem dalam pelayanannya, dia menghadapi penolakan dari sebuah desa, yaitu Samaria. Nah, dicatat di situ bagaimana respon para murid dan juga respon Tuhan Yesus, memberi kita gambaran mengenai sikap hati dan karakter yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang pengikut Kristus. Coba mari kita simak firman Tuhan ini
dan kita renungkan bersama bagaimana kita dapat meneladani Yesus dalam perjalanan kita menuju eh, tujuan atau mimpi visi kita, baik kita sebagai anak-anak muda dalam menggapai mimpi kita, ataupun eh, dalam pelayanan kehidupan kita ke depan gitu ya. Mari kita sama-sama belajar pada kesempatan hari ini. Yang pertama yang memberkati saya dari perikop ini yaitu kesetiaan pada panggilan. Di dalam Lukas 9 ayat 51 kita baca, dan ketika hari-hari ia akan diangkat ke surga sudah hampir tiba, ia bertekad untuk berjalan ke Yerusalem. Nah, di sini dikatakan Yesus dengan tegas memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Nah, sebenarnya kalau kita baca ceritanya keseluruhan, konteks sebelumnya dan sesudahnya, Yesus ini udah tahu gitu bahwa akan banyak cobaan, akan banyak penderitaan menanti dia ketika dia melewati Samaria ini gitu ya. Nah, tapi dia tetap bertekad, dia tahu dia mau melayani ke Yerusalem, dia harus melewati tempat itu gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi kesulitan? Apakah kita lari dari masalah, ataukah kita bertekad untuk tetap setia pada panggilan kita gitu ya. Nah, saya ilustrasikan seperti kita ketika kita menjadi seorang siswa yang mungkin berbakat dalam satu bidang. Mungkin katakan kita berbakat dalam bidang musik gitu ya. Kita mendapatkan tawaran atau untuk bergabung dalam sebuah komunitas atau kompetisi yang lebih besar untuk sebuah bidang musik gitu ya. Namun kita mungkin lebih terbiasa untuk melakukan musik, memainkan musik itu berkontribusi di gereja gitu. Meskipun menggoda gitu untuk mengikuti komunitas atau kompetisi musik sekuler yang lebih besar, tapi ketika kita tahu panggilan kita, ketika kita tahu Tuhan taruhkan talenta kita ini untuk apa, mana yang kita pilih gitu ya. Seringkali kita lebih memenuhi keinginan daging kita, lebih memilih keinginan dunia kita gitu ya, popularitas kah, ketenaran dan sebagainya yang terasa lebih enaknya gitu ya dibandingkan dengan mungkin melayani di gereja seperti itu. Nah, sama seperti tadi, ketika kita tahu panggilan kita seperti apa, kita harus setia kepada panggilan itu gitu. Tetapi ya bukan berarti harus melayani juga, karena panggilan kita itu beda-beda. Tuhan taruhkan talenta dan panggilan kita berbeda masing-masing. Kalau misalnya memang mungkin panggilan kita adalah dokter, ya kita harus total fokus melayani, benar-benar sebagai dokter yang takut akan Tuhan. Yang paling penting adalah setia pada panggilan tersebut, karena Tuhan yang taruhkan panggilan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, sebagai anak muda atau remaja, banyak godaan atau rintangan yang muncul di depan kita. Namun kita harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa setia pada panggilan Tuhan, meskipun itu tidak mudah gitu ya. Jadi jangan misalnya sudah melayani terus tiba-tiba down gitu, mundur, merasa gak layak
nanti deh saya nggak pelayanan dulu, minggu ini saya nggak pelayanan dulu karena A B C gitu. Itu tidak boleh ya saudara, teman-teman. Kita harus setia pada panggilan kita, sepenuh hati melayani Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat yang ke-52 sampai yang ke-53 di pasal ke-9 ini, poin yang kedua adalah menghadapi penolakan. Dikatakan, sesampainya di situ ia mengutus beberapa orang utusan mendahuluinya. Mereka pergi dan masuk ke sebuah kampung orang Samaria untuk menyediakan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang di situ tidak mau menerimanya karena ia berjalan ke arah Yerusalem. Nah, Yesus mengalami penolakan dari orang-orang Samaria. Bagaimana respon kita ketika kita ditolak atau tidak diterima oleh lingkungan sekitar kita? Ada bukan pepatah ya, apa ya? Bahasa bahasa yang lagi terkenal sekarang, FOMO, fear fear of missing out gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda yang sekarang ini mereka takut gitu, takut ditolak, mereka takut ditinggalkan, tidak diajak oleh sebuah komunitas seperti itu. Mereka rela akhirnya, ya udah deh, gue penasaran, gue mau ikut gitu, daripada gue dikucilin, daripada gue ditolak gitu ya. Nah, eh, kita sering mencari validasi penerimaan dari orang lain gitu. Namun seharusnya kita ingat gitu, sebenarnya yang terpenting itu bagaimana kita di mata Tuhan, bukan validasi dari manusia gitu ya. Seperti zaman sekarang, kita umpamakan misalnya Lisa gitu ya, seorang gadis SMA, dia mencoba komunitas doa di sekolahnya. Wah, ini sangat jarang gitu ya, dan saya masih ingat banget dulu zaman-zaman sekolah ini, memang ini menjadi sebuah tantangan gitu ya, suatu kerinduan untuk ada komunitas doa gitu ya di lingkungan sekolah kita gitu. Pasti ketika memulai komunitas doa ini akan sangat banyak tantangan, sangat banyak pandangan terhadap komunitas doa ini gitu ya. Pasti mungkin ada banyak teman-temannya yang menertawakan dia, menolak ide tersebut, karena mereka pasti berpikir berdoa di sekolah bukan hal yang keren, malah dikatakan mungkin sok rohani atau sebagainya gitu ya. Tapi Lisa nggak patah semangat, dia terus berdoa, berusaha mengajak teman-temannya. Akhirnya komunitas doa tersebut berhasil berjalan dan banyak siswa yang datang. Nah, ini sebuah ilustrasi yang sangat relate banget gitu ya. Dulu juga saya sempat zaman sekolah mencoba bersama beberapa teman untuk mengikuti komunitas doa ini gitu ya. Kita mengajak teman-teman, yuk sedini mungkin dari zaman kita masih remaja, zaman kita masih SMA, kita nggak hanya senang-senang dan nggak hanya ya sebagai anak sekolah biasa gitu, tapi kita juga meningkatkan diri sama Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu itu berjalan, dan menurut saya itu menjadi pondasi yang kuat juga. Bahkan ada beberapa teman yang mereka akhirnya ikut komunitas doa ini padahal bukan beragama Kristen, karena mereka senang bernyanyi gitu ya. Mereka seru melihat kita bernyanyi, kita puji-pujian gitu ya. Mereka tertarik, akhirnya mereka beberapa kali mendengarkan, dan lagunya itu menempel di dalam pikiran mereka gitu ya. Jadinya akhirnya mereka tertarik untuk ikut, dan puji Tuhan akhirnya bisa mengenal Tuhan lewat komunitas doa tersebut gitu ya. Tapi ya tadi eh, nggak mudah gitu ketika mau memulai, karena ya banyak banyak penolakan karena gengsi dan sebagainya. Belum lagi di sekolah mungkin dilihat orang-orang yang lewat seperti itu. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus lewat kisah ini, bagaimana dia menghadapi penolakan itu gitu. Kemudian
eh, poin yang ketiga adalah hati yang tepat. Nah, ini yang menjadi eh, judul atau dari tema dari sharing firman Tuhan saya pada kesempatan hari ini. Kita harus memiliki hati yang tepat. Seperti dikatakan di dalam di dalam ayat yang ke-54 sampai ke-56. Melihat itu murid-muridnya Yakobus dan Yohanes berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh turun api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka berangkat ke kampung lain. Yakobus dan Yohanes merasa marah ketika Tuhan Yesus ditolak. Mungkin kelihatannya benar, kelihatannya kita melakukan hal yang benar. Tetapi Yesus memberi teladan tentang bagaimana kita harus merespon dengan hati yang tepat, bukan dengan emosi kita, bukan dengan kemarahan atau dendam. Nah, sama seperti kita, khususnya anak-anak muda gitu ya, banyak kita lihat di berita-berita zaman sekarang, dunia sudah semakin jahat, dunia sudah semakin kacau gitu ya. Hanya masalah perdebatan sedikit, hal-hal sepele bisa ribut, bisa berantem, bahkan sampai membunuh orang. Nah, ini zaman sekarang gitu ya saudara. Terlebih di dalam era media sosial saat ini, sangat mudah buat kita mencari keributan hanya dari sekedar merespon suatu postingan, hanya dari merespon sesuatu yang viral, video kah atau quote, tulisan kah. Dengan emosi yang nggak tepat, kita merespon tanpa berpikir terlebih dahulu, tanpa sadar, sekedar melontarkan balasan, bahkan hanya dengan jempol kita, bukan lagi dengan mulut kita bisa mendatangkan masalah gitu ya. Kita membuat orang emosi kah, atau bahkan kita yang membaca menjadi emosi, lalu menjadi ribut di media sosial. Itu menjadi sangat mudah zaman sekarang. Nah, kita ditantang untuk selalu memeriksa hati kita. Kita ditantang untuk merespon dengan kasih, bukan dengan amarah gitu ya. Nah, ini seperti ketika kita meminta, "Tuhan, ajar aku untuk menjadi orang yang penyabar, ajar aku untuk menjadi orang yang penuh kasih," gitu ya. Nah, yang Tuhan berikan itu bukan masalah-masalah di sekitar kita itu dihilangkan, bukan kita dikasih, kita bebas dari tantangan, tapi justru kita akan ditaruh orang-orang di sekitar kita yang akan terus menguji kita. Nah, ini kita harus melatih diri kita untuk memiliki hati yang benar, hati yang tepat. Bagaimana kita merespon itu, kita menentukan masa depan kita gitu ya. Seperti kita seringkali mungkin mendapat ejekan di media sosial, karena zaman sekarang banyak sekali mungkin niat mereka mungkin bercanda kah atau apakah, tapi seringkali yang mengejek atau menyindir kita gitu ya, karena mungkin pendapat dan keyakinan kita. Mungkin tiba-tiba ada orang yang memberikan komentar yang negatif dalam postingan kita gitu. Nah, bagaimana kita merespon gitu ya? Mungkin lebih mudah untuk kita balas, karena wah, dia jahat sama saya, berarti saya harus balas dia juga gitu ya. Tetapi sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak membalas itu dengan kejahatan gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman sering menonton YouTube, pastinya di komen YouTube itu bisa memberikan like, bisa di like, bisa dislike, terus kemudian juga bisa memberikan komentar. Nggak ada satu konten pun di YouTube yang tidak mempunyai dislike. Tidak ada satu video atau konten pun yang semua orang suka. Karena segala sesuatu pasti ada porsinya masing-masing. Ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Nah,
Cuman tinggal bagaimana kita yang merespon hal tersebut gitu. Harusnya kita tahu, oh ya memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Pasti ada orang-orang yang eh, tidak suka sama kita, iri sama kita, yang sehingga akhirnya mereka memberikan komen-komen negatif atau sebagainya. Kita yang harus mengatur hati kita. Kita harus yang menyeting kehidupan kita gitu ya. Karena kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus yang mengajarkan kita kasih, yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan gitu ya. Jadi kita nggak boleh terpengaruh sama orang lain gitu. Memang kehidupan kita manusia penuh dengan tantangan, khususnya lagi anak muda gitu ya. Ketika mencari dalam pencarian jati diri, akan lebih banyak tantangan yang ada di dalam hidup kita. Namun melalui contoh Tuhan Yesus ini dari dalam perikop dan firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk tetap setia pada panggilan Tuhan, menghadapi penolakan dengan hati yang benar dan selalu memiliki respon yang tepat gitu ya. Nah, memang ini tidak mudah gitu. Jadi mari kita berdoa agar Tuhan Roh Kudus senantiasa memimpin langkah kita dan membentuk hati kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau asal kita mau, kita meminta pertolongan dari Tuhan dan Roh Kudus, Tuhan pasti mampukan kita. Jadi jangan lupa kerjakan hal ini, kiranya ini menjadi berkat. Terima kasih, sampai berjumpa di konten atau video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali pada saat hari ini berjumpa lagi dengan saya Prana di program acara kita Dua Sisi. Dan pada saat hari ini saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan yang saya kasih judul Mencapai Sebuah Tujuan. Di mana nats yang saya ambil pada saat ini terambil dari Lukas pasal 9, ayatnya yang ke-51 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan. Mencapai sebuah tujuan. Setiap kita, saya percaya, memiliki tujuan dalam hidup ini. Entah itu apakah tujuannya jangka panjang, ataukah itu tujuannya jangka pendek. Dan tujuan-tujuan itu bisa saja berkaitan dengan karir kita, tujuan untuk karir kita, tujuan untuk dalam keluarga kita, tujuan dalam pendidikan kita, atau hubungan pribadi dengan Allah, atau mungkin kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu kita memiliki tujuan untuk pelayanan kita. Seperti seorang pendaki gunung, saudara-saudariku yang terkasih, yang mengatur langkahnya untuk menuju puncak gunung. Kita pun perlu menentukan arah dan langkah strategis agar kita bisa mencapai tujuan yang kita ingin raih, tujuan yang ingin kita tetapkan. Apapun kita, siapapun kita, apapun status kita. Sekali lagi saya mau katakan, saya percaya kita pasti mempunyai tujuan-tujuan. Nah, dalam perjalanan untuk mencapai tujuan tersebut, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita dihadapkan untuk mencapai tujuan tersebut pada tantangan, atau hambatan, atau bahkan godaan. Namun melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan saya coba sharingkan bersama-sama saat hari ini, kita diberi kekuatan, kita diberitahu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita jalani, petunjuk yang bagaimana agar kita bisa mencapai tujuan kita tersebut. Saat ini marilah kita mengajak kita sekalian untuk membaca nats firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9 ayat 51 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Dengan judul perikop yang disampaikan, yang dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus dan Orang Samaria.
Lukas 9 ayatnya 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang Samaria itu tidak mau menerima dia. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ayat 54. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ayat 55. Akan tetapi ia, dalam hal ini adalah Yesus, berpaling dan menegur mereka. Ayat yang ke-56. Lalu mereka pergi ke desa lain. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari perikop yang kita baca tadi, kita bisa dapatkan 3 langkah untuk mencapai sebuah tujuan. 3 langkah, 3 hal untuk kita bisa dapat mencapai tujuan. Langkah yang pertama untuk bisa kita mencapai tujuan dari perikop yang kita baca tadi. Langkah pertama adalah fokus kepada tujuan. Yang harus kita lakukan langkah pertama adalah fokus kepada tujuan. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa dapatkan informasi bahwasanya Yesus memiliki yang jelas, memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan pelayanannya, yaitu untuk menyelesaikan misi yang diberikan Bapaknya, yaitu di Yerusalem. Dalam hal ini, kita bisa lihat di ayat ini, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan Yesus menetapkan wajahnya, Yesus mengarahkan pandangannya, Yesus mengarahkan pandangannya menuju Yerusalem. Itu yang berarti dia sangat fokus kepada tujuannya. Dia tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting baginya. Fokusnya, hal yang terpenting adalah Yerusalem, saudara-saudariku yang terkasih. Hal yang menjadi fokusnya, tujuannya adalah Yerusalem. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, untuk bisa mencapai sebuah tujuan, kita harus fokus kepada tujuan kita tersebut. Apakah kita memiliki tujuan dalam pelayanan kita? Apakah kita memiliki tujuan dalam hal keluarga kita? Atau kita memiliki tujuan dalam masalah pendidikan kita? Miliki tujuan yang jelas. Itu akan membantu kita untuk tetap fokus dan tidak terganggu oleh keadaan atau kesulitan yang akan kita temui nanti apabila kita fokus, saudara-saudariku yang terkasih. Kita harus jelas terlebih dahulu memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu, saya memiliki sebuah kebiasaan yang sampai saat ini tidak saya lakukan lagi. Dan dulu saya sangat berusaha untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Namun ketika saya hanya mengucapkan, saya tidak fokus kepada tujuan saya belum bisa mencapai tujuan tersebut. Apa kebiasaan saya dulu, Bapak Ibu, yang saya berusaha untuk menghilangkannya? Yaitu kebiasaan merokok saya. Ketika saya tidak fokus untuk menghilangkan tujuan saya itu, untuk terbebas dari merokok, saya selalu gagal. Mungkin seminggu saya bisa tidak merokok, tapi kemudian minggu berikutnya saya bisa merokok lagi. Sebulan saya bisa bertahan untuk tidak merokok, bulan berikutnya saya merokok lagi. Itu saya yakin dan saya tahu karena saya tidak fokus kepada tujuan saya. Saya cuma ngomong doang, saya ingin berusaha untuk berhenti merokok, tapi saya tidak fokus.
Ketika ada teman yang ngajak saya untuk kumpul-kumpul, melihat mereka ngerokok, akhirnya saya ikut lagi merokok. Itu karena saya tidak fokus. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, langkah pertama untuk kita mencapai tujuan kita dalam segala sesuatu, yaitu fokus, tetapkan tujuanmu itu. Fokus kepada tujuanmu itu. Apa yang engkau ingin capai, tujuan apa yang ingin engkau raih, fokuslah kepada tujuan itu. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua dari nats, dari perikop yang kita baca tadi. Langkah yang kedua untuk mencapai tujuan adalah mempersiapkan segala strategi. Mempersiapkan segala strategi. Ini bisa kita lihat di ayatnya yang ke-52. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dan ia, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, dalam hal ini murid-murid, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Di depan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi. Seperti ada pepatah yang bilang, sedia payung sebelum hujan. Saya percaya kita pernah dengar peribahasa ini atau pepatah ini, sedia payung sebelum hujan. Artinya apa Bapak Ibu pepatah ini? Itu artinya adalah persiapkan segala sesuatu untuk jika ada kemungkinan terburuk. Sehingga apabila ada kemungkinan atau hal yang terburuk terjadi, kita telah siap untuk mengcounter, mengatasi hal tersebut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, contoh lagi kepada saya pun dalam kehidupan ini berusaha semaksimal mungkin apabila untuk membuat janji atau memiliki janji kepada orang lain, saya berusaha untuk on time, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, untuk on time, Bapak Ibu, saya selalu mempersiapkan supaya bisa on time dalam janji itu. Sehingga dalam segala keadaan, saya selalu membuat waktu itu dengan menyiapkan waktu itu lebih cepat daripada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, ketika saya memiliki janji dengan seseorang jam 2, saya berusaha untuk jam 12 atau setengah 12 itu sudah berangkat dari rumah. Atau mungkin paling telat setengah 1 lah. Saya sudah berangkat dari rumah. Itu kalau jaraknya nggak begitu jauh. Mengapa saya menyiapkan waktu begitu lama? Karena saya takut apabila di dalam perjalanan ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi, saya tidak menjadi terburu-buru, saya tidak kalang kabut di tengah permasalahan itu, di tengah situasi yang tidak mengenakan itu. Tapi kalau saya menyiapkan waktu agak lama, kalaupun ada hal buruk yang terjadi, sehingga saya tidak kalang kabut, saudara-saudariku yang terkasih. Sehingga dengan demikian saya percaya dan saya tidak akan pernah terlambat untuk janji dengan orang-orang yang saya memiliki janji dengannya. Sehingga saya tidak panik, saya berusaha untuk berjalan lebih cepat untuk janji itu, untuk menepati janji itu. Itulah langkah yang bisa kita siapkan untuk mencapai tujuan. Langkah yang kedua yang tadi saya sampaikan kepada kita sekalian, langkah yang kedua adalah mempersiapkan segala strategi. Di sini kita lihat saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu mengirim beberapa utusan untuk mendahului dia, untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Sebelum Tuhan Yesus Kristus berjalan, dia mengirim utusan untuk dipersiapkan. Jadi tugas murid-murid adalah mempersiapkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus tiba, jikalau ada hal-hal yang buruk, murid-murid telah mempersiapkannya dengan baik. Itulah hal yang kedua. Ketika kita memiliki tujuan,
ketika kita memiliki cita-cita, siapkan bagaimana strategi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga jikalau ada hal-hal yang membuat repot, sehingga jikalau ada hal-hal halangan-halangan, hambatan-hambatan yang terjadi, kita sudah siap untuk mengatasinya. Kita sudah siap untuk menyelesaikannya. Karena kita sudah punya rancangan-rancangan. Jadi dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuan, siapkan banyak rancangan. Bukan cuma satu, mungkin 2, mungkin 3. Jadi sehingga ketika ada hal yang buruk terjadi, engkau tidak berhenti di situ. Engkau tidak mengasihani dirimu. Tapi ada rancangan strategi-strategi lain yang bisa engkau lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah langkah kedua yang kita bisa lihat dari perikop ini. Kemudian langkah ketiga, langkah yang terakhir yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian untuk mencapai tujuan adalah milikilah ketekunan dan kesabaran. Untuk mencapai tujuan, setelah kita fokus pada tujuan, setelah kita mempersiapkan segala strategi, hal ketiga yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki adalah miliki ketekunan dan kesabaran. Di ayatnya yang ke-53 sampai 56 kita bisa lihat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 53 sampai 56. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia, dalam hal ini Tuhan Yesus Kristus, berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, di sini terlihat bahwasannya ketika Tuhan Yesus Kristus bersama dengan murid memiliki tujuan untuk ke Yerusalem, mereka menemui halangan. Mereka menemui hambatan, mereka menemui rintangan. Namun, di sini kita bisa lihat, Tuhan Yesus tidak putus asa. Kita tidak boleh putus asa, ataupun kita tidak boleh menyerah ketika ada tantangan dalam sebuah cita-cita atau tujuan kita. Di kisah ini Bapak Ibu, yang kita baca tadi di ayat 53 sampai 56, tantangan yang murid-muridnya, yang murid-murid dan Tuhan Yesus Kristus alami, yaitu orang Samaria menolak mereka untuk lewat. Orang Samaria menolak mereka untuk berada, untuk singgah sebentar di Samaria. Mengapa Bapak Ibu orang Samaria menolak kehadiran Tuhan Yesus beserta dengan para murid? Karena orang Samaria tahu tujuan mereka mau ke Yerusalem. Karena orang Samaria tahu mereka adalah orang Yahudi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hubungan orang Samaria dengan orang Yahudi itu, mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Hubungan mereka tidak baik, Bapak Ibu. Karena orang Yahudi menganggap bahwasannya orang Samaria itu bukan orang Yahudi asli. Karena orang Samaria itu adalah hasil pernikahan campur dengan orang-orang atau bangsa lain. Orang Yahudi dengan orang-orang atau bangsa lain. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang membuat hubungan tidak baik antara orang Samaria dengan orang Yahudi adalah karena agama yang mereka anut, agama yang orang Samaria anut, itu tidak agama Yahudi asli. Tetapi ada percampuran dengan agama-agama. Penyembahan berhala, penyembahan ilah-ilah lain. Penyembahan tidak kepada Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Sehingga terjadilah konflik di antara kedua suku ini. Di antara kedua bangsa ini, bangsa Yahudi dengan suku Yahudi dengan suku Samaria, orang Yahudi dengan orang Samaria. Itulah yang menyebabkan mengapa Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih, orang Samaria dengan orang Yahudi tidak memiliki hubungan yang baik. Sehingga
Ketika Tuhan Yesus dan rombongan mau melewati Samaria, orang Samaria tidak mengizinkannya. Tapi kita lihat Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan, responi terhadap penolakan ini. Tidak seperti yang direspon oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka marah atas respon orang Samaria ini. Tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang sabar, pribadi yang tidak putus asa, pribadi yang tekun. Sehingga ketika Tuhan melihat bagaimana respon Yakobus dan Yohanes, Tuhan marah dan Tuhan menegur mereka. Tuhan Yesus Kristus sabar. Jadi ketika dia tahu bahwasanya orang Samaria tidak memperbolehkan mereka lewat, Tuhan Yesus Kristus melewati jalan lain. Melewati jalan lain yang saya percaya jalan itu mungkin membuat dia harus berjalan lebih jauh lagi. Mungkin butuh waktu yang lebih lama. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin untuk mencapai sebuah tujuan ada halangan-halangan. Ada rintangan-rintangan untuk kita mencapai tujuan itu. Yang membuat kita untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama. Sabarlah, tekunlah, tetaplah fokus kepada tujuan itu. Jangan kita marah, jangan kita meresponinya dengan tidak baik. Tapi lakukan seperti yang Tuhan lakukan. Sabar dan tekun, lewati jalan lain. Ambil strategi lain, ambil program-program lain agar kita tetap bisa mencapai tujuan itu. Mungkin waktunya lebih lama, tapi percayalah, jikalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, jikalau Tuhan berada di pihak kita, pasti tujuan tersebut akan bisa kita raih dan akan bisa kita capai. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah 3 hal yang saya sampaikan bagi kita sekalian pada saat hari ini. Yang saya percaya Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih, dari perikop ini kita bisa pelajari bagaimana untuk kita bisa mencapai sebuah tujuan. Yang pertama, fokus kepada tujuan kita. Yang kedua, siapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, miliki sikap sabar dan tekun. Dan saya percaya ketika kita melakukan 3 langkah ini, ketika kita melakukan 3 hal ini, saya percaya apapun yang menjadi tujuan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita dalam area apapun, apakah itu pekerjaan, karir, bisnis, usaha, keluarga, rumah tangga, saya percaya dan yakin semua itu dapat kita raih karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.